Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ida Ayu Gayatri Udasiti dengan nomor induk mahasiswa 2309511059 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video case based learning 2 mata kuliah manajemen dan kesehatan babi yang berjudul Optimalisasi teknik inseminasi buatan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi pada babi. Langsung saja, mari simak video berikut. Pada video presentasi ini, saya akan membahas latar belakang permasalahan, tujuan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baik, adapun latar belakang permasalahan pada materi ini adalah produksi babi yang optimal sangat bergantung pada keberhasilan reproduksi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak peternak yang mengalami kesulitan saat harus menyamakan waktu kawin dan juga menghindari penyebaran penyakit melalui perkawinan alami. Nah, disinilah teknologi dibutuhkan, seperti teknologi inseminasi buatan atau IB, yang berperan penting sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas reproduksi pada babi. Namun sayangnya, penerapan IB di lapangan masih belum maksimal. Kemudian, beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan inseminasi buatan pada babi yaitu ada yang pertama seperti rendahnya angka kebuntingan karena tekniknya yang kurang tepat, lalu kurangnya pemahaman peternak tentang waktu estrus atau birahi dan penanganan semennya, serta pengenceran dan perhitungan dosis yang tidak sesuai sehingga kualitas semen menurun. Adapun tujuan dari video presentasi ini adalah untuk menjelaskan teknik inseminasi buatan yang tepat pada babi, menyampaikan standar kualitas semen yang ideal, dan memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan di lapangan. Pada video presentasi ini, saya akan membahas mengenai 4 pertanyaan, yakni apa itu inseminasi buatan, bagaimana cara melakukannya, bagaimana proses pemeriksaan semen, dan bagaimana cara pelaksanaan inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau IB adalah teknik memasukkan semen jantan ke dalam saluran reproduksi betina tanpa melalui proses perkawinan alami. Proses inseminasi buatan dimulai dari menyiapkan alat-alat seperti tabung penampung yang steril dan hangat. Selanjutnya, siapkan babi pejantan seperti contohnya babi jantan ras Landrace yang dikenal memiliki kualitas semen yang baik. Teknik penampungan dilakukan dengan metode massage atau pemijatan yang menghasilkan 3 fraksi, di mana saat fraksi pertama keluar, fraksi ini mengandung gel, cairan bening, dan mengandung sedikit sperma. Nah, fraksi pertama ini berfungsi sebagai pembilas saluran reproduksi yang dilalui oleh sperma. Lalu, setelah fraksi pertama keluar, muncullah fraksi kedua yang dimana pada fraksi kedua ini mengandung cairan berwarna putih atau krem dan mengandung banyak sperma. Nah, fraksi kedua inilah yang ditampung dan akan digunakan nantinya. Lalu setelah fraksi kedua selesai, barulah keluar fraksi ketiga, di mana fraksi ketiga ini mengandung cairan bening dan gel yang memiliki fungsi jika babi melakukan kawin secara alami, maka fraksi ketiga ini atau cairan gel ini akan keluar untuk menyumbat saluran reproduksi, semen tidak erosi. Kemudian setelah proses penampungan semen, dilakukanlah pemeriksaan semen secara makroskopis dan mikroskopis. Pada pemeriksaan makroskopis, diperiksa berapa volume, warna, pH, bau, dan kekentalan sperma. Sedangkan pada pemeriksaan mikroskopis, yang diperiksa adalah gerakan massanya, gerakan individunya bagaimana, konsentrasinya, abnormalitasnya, dan sperma yang mati dan hidupnya berapa. Namanya, pemeriksaan mikroskopis ini diperiksa dengan bantuan mikroskop. Lalu semen kemudian diencerkan dengan Birdsville Thawing Solution atau bisa juga diencerkan dengan bahan alami seperti kuning telur, susu ataupun air kelapa. Nah, pengenceran ini membantu menjaga viabilitas sperma, apalagi jika semen tidak langsung digunakan. Kemudian inseminasi buatan ini dilakukan saat estrus atau masa birahi. Seperti tanda-tanda estrus pada babi betina, yaitu vulvanya membesar dan merah, lalu muncul nir bening, dan lalu saat ditekan punggungnya akan diam atau melakukan refleks berdiri.
Waktu ideal dari inseminasi adalah 12-24 jam setelah tanda muncul. Alat yang digunakan adalah kateter khusus untuk babi dan inseminasi dilakukan perlahan agar tidak melukai saluran reproduksi. Dan juga saat proses memasukkan sperma ke reproduksi, jika terlihat babi betina mengeluarkan urin atau kencing, maka kateter harus diganti karena hal ini menunjukkan bahwa kateter mengenai sudut yang salah. Kemudian, keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh kualitas semen yang dilihat dari motilitas dan viabilitas yang tinggi, lalu keterampilan petugas dalam teknik penampungan dan penyuntikan, sanitasi alat dan lingkungan saat pelaksanaannya, dan kesehatan dan nutrisi babi betina. Bila dilakukan dengan tepat, inseminasi buatan dapat menghasilkan tingkat keberhasilan kebuntingan sebesar 80 hingga 90%, jauh lebih tinggi dibandingkan kawin alami dan juga lebih terjauhkan dari penyakit menular. Kesimpulan dari presentasi ini adalah inseminasi buatan merupakan teknologi penting dalam manajemen reproduksi babi. Namun untuk mencapai keberhasilan, dibutuhkan teknik yang tepat, kualitas semen yang tinggi, dan waktu inseminasi yang sesuai. Melalui inseminasi buatan, peternak dapat meningkatkan produksi, efisiensi waktu, dan menghindari risiko penyakit. Baik, adapun saran yang dapat saya sampaikan adalah yaitu masih diperlukan pelatihan dan edukasi intensif bagi peternak dan dokter hewan mengenai teknik inseminasi buatan dan deteksi estrus. Pemerintah dan institusi pendidikan juga diharapkan menyediakan akses terhadap semen unggul, alat inseminasi buatan, dan pendampingan teknis secara berkala. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dengan terima kasih.